Aku sebenarnya nggak ada intensi untuk kerja full time juga sih sebenarnya gitu. Aku tuh harapannya masih yang lain. Tapi pandemi datang, terus you have to go back to Jogja kan waktu itu. Terus gue mikir, gue Yes, ngapain gitu. Terus kayak mau usaha juga gue kayak I don't think this is the best time gitu loh istilahnya. benar-benar. Iya, terus aku yang kayak gue ngapain ya gitu. Bosan akhirnya karena waktu itu kamu sebenarnya kan ke Jakarta juga nyari kerja, aku jadi kayak iseng-iseng juga gitu daftar-daftar kerja dan akhirnya em, waktu di situ satu kan lulusannya pariwisata ya, jadi insting pertamaku adalah nyari pariwisata dong, tapi mohon maaf mustahil gitu. Dan aku masih sedih sih sampai sekarang karena kan gimana juga kita dulu pernah apa ya, lingkungan kita adalah lingkungan orang yang di industri pariwisata kan. Kita spend time lama banget di dunia Kita itu. spend time lama banget dan aku someday masih pingin balik sih untuk contribute di industri itu. Apa ya, industri kena dampak tuh sedih banget pertama gitu. Iya Bener pasti aku sih. bener kan. Tapi logikanya aku pikir adalah orang yang udah punya kerjaan di pariwisata aja tuh udah susah cari kerja. Struggling. Iya, struggling, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Gue lagi anak baru mau sosok masuk ke industri pariwisata gitu. Satu susah, yang kedua ya gue makan mereka yang sebenarnya udah ada gitu loh istilahnya. Jadi Iya, kayak iya. intinya kayak oke, gue yang kayak oke nggak bisa ya setahun ke depan, aku nggak tahu ya sampai kapan depannya, tapi like setahun 2 tahun ke depan aku berpikir udah fix nggak bisa gitu. Terus approach kedua waktu aku mau cari kerja itu adalah aku mikir kayak oke, berarti kalau gitu yang bisa gue lakuin adalah mikir modal apa yang gue punya gitu. And then I gathered all of my kesukaan aku, terus habis itu waktu gap year aku ngapain aja dan lain sebagainya. Dapatlah akhirnya aku decide untuk daftar di edutech Yang mukanya yang masih dipakai di promosi-promosi sampai sekarang ya. iya masih dipakai gitu. Ini edutechnya, dan sekarang aku juga kerja di edutech ya. Jadi yang satu adalah aku daftar di edutech yang sebenarnya lumayan terkenal, itu yang kayak bimbel gitu. Terus yang kedua aku daftar di edutech tapi khusus buat bahasa gitu. Pertama aku daftar itu mungkin posisinya yang satu kayak di bagian content or something, tapi yang satunya aku kayak nggak tahu. Gue pokoknya daftar aja deh. Kayak gue udah nggak tahu gue mau kerja apa, but like I figured probably this is the place for me. Terus gue masuk aja, terus yang di tempat bimbel flop banget tuh, interviewnya salah banget. Gue udah tahu begitu selesai interview yang kayak oh I'm not getting in gitu istilahnya. Dan orangnya juga nggak excited segala macam. Tapi dari interview itu aku belajar, waktu di interview kedua yang di tempat bahasa itu berhasil gitu. Dan ternyata mereka nerima aku karena polos banget deh. Jadi waktu aku lagi gap year itu kan istilahnya satu, aku pernah ngajar orang luar negeri bahasa Indonesia online, jadi aku nge-freelance. Yang kedua aku juga pernah volunteer untuk ngajar orang bahasa Indonesia langsung gitu. Nah waktu aku daftar ke perusahaan edutech itu kan aku nggak milih posisi kan. Saya kayak udah kamu jadi tutor aja karena kamu punya pengalaman gitu. Nah dari situ aku klik nih, ini mungkin juga insight ya buat itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita daftar kerja nggak ada yang mau nerima kita, itu berarti kita emang nggak qualified aja gitu. Orang zaman sekarang terutama perusahaan teknologi ya, kalau daftar itu pasti mau masukin seseorang yang value-nya udah ada sesuai dengan apa yang mereka butuhin gitu. Karena kalau enggak dia harus ngajarin dari nol lagi, belum tentu orang ini bisa, lebih lama lagi pandemi gini onboardingnya gitu. Nah, dari situ aku berkaca kayak, karena aku daftar di tempat lain gak ada yang keterima, terus karena dia ngomong kayak gitu aku kayak oh ternyata gue keterima tuh ada alasannya. Mereka pakai logikanya mereka gitu loh, karena kan mereka juga buka opening gak banyak kan. Jadi Ya. ketika mereka milih satu orang, mereka akan milih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan oh ternyata mindsetnya orang yang terima yang hiring partner tuh kayak gitu, bukan hiring partner ya, maksudnya talent acquisition tuh kayak gitu. Dah, singkat cerita akhirnya aku kerja di sana dan itu rame banget. Jadi dari yang tadinya gue nganggur nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba rusuh banget. Ya bikin video prakerja lah, bikin buat kayak ngajar, buat ngajar ojol bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus habis itu bikin aku ngajar Kemenparekraf, jadi pemerintah tuh bikin program-program gitu untuk ngajar orang bahasa Inggris dan lain sebagainya. It was one of the busiest 3 months of my life. Aku cuma 3 bulan btw di situ. Ya. Jadi probation dulu kan Probation tiga doang bulan. ya. Aku probation 3 bulan. Terus kayak, tapi itu bener-bener eye opening experience banget buat aku bahwa ini bagus sih, maksudnya kayak apa ya, bagus gitu tempatnya. Cuman waktu itu yang bikin aku akhirnya nggak lama di situ adalah capek banget, karena aku di situ kan posisinya English tutor dan aku operasional kan. Nah itu tuh ya ampun Tuhan, aku tuh ngajar sehari 5 jam nonstop, suara aku tuh sampai abis. Weekend tuh cuman bisa tidur. Terus
hari Seninnya bangun lagi gitu istilahnya. Dan aku yang kayak orang model kayak aku nggak kuat kayak gitu tiap hari gitu. Aku nggak bisa Bener kerjanya sih. kayak gitu. Capek. Nah terus capek banget, bener. Nah di tengah kegalauan itu datanglah iklan dari tempat saya sekarang bekerja gitu. Dulu saya murid di situ. Datanglah iklan di Facebook, nawarin program digital marketing gitu. Yang sekarang super duper booming ya sebenarnya. Bootcamp. Kalau pernah istilahnya kita akan ngomongin bootcamp sih sebenarnya hari ini. Benar. Ini soalnya ini juga apa namanya? Sekalian mengedukasi orang soal bootcamp. Kemarin kebetulan temanku ada yang nanya aku sekarang lagi ngapain. Aku bilang aku bootcamp. Dia nggak ngerti apa itu bootcamp gitu loh. Banyak yang nggak tahu Oke, bootcamp itu oke. apa. Oke, very interesting. Iya juga ya setelah aku berpikir. Soalnya aku ngerasa ini sesuatu yang umum karena kita berdua bootcamp kan, meskipun Iya. beda sekolah kan. Tapi kayak iya juga ya orang-orang di luar sana mungkin mempertanyakan apa ini bootcamp gitu. Betul, betul. Oke. So iya, Sekalian jadi jelasin dikit tuh Jeb, bootcamp itu apa? kamu udah jelasin. Oke, ya intinya sebenarnya sih bootcamp. Bootcamp itu kan diambil dari istilah militer awalnya kalau aku nggak salah ya. Betul. Dia itu istilahnya kayak intensive training untuk jadi militer. Aku kalau nggak salah ini aku lupa istilahnya. Pokoknya poin yang mau kita ambil adalah incentive trainingnya ini. Betul. Jadi latihannya itu sangat diketatkan sekali. Sangat Orang intens. kayak misalnya orang fitness biasanya seminggu 5 kali, ini tiap hari digenjot terus dia biar badannya berotot, istilahnya begitu. Wih, Ya kan. Nah, luar ini kita biasa juga nih. di sini apa namanya? Kalau Bebu ambil digital marketing, kan aku ambil programming ya. Yap. Nah, yang kita ambil ini sama-sama kurang lebih 3 bulan ya, Beb ya. 3-4 bulan Kamu ya. 4, aku 3. Aku 4 bulan karena ada fase preparation. Tapi iya, kalau benar. officialnya 3 bulan juga. Ya kan? Aku Nah. aku nggak ada yang aku 3 bulan plus 3 bulan lagi karena 3 Magang bulan aku ya? praktek magang. Ya, itu. Kamu ada itunya soalnya. Nah, habis itu intinya tuh selama 3 bulan ini kita belajar semua ilmu yang ada di dalam dunia itu. Yang bisa diajarkan, ya kan? Ya, foundationnya, dasarnya. Dasarnya tuh diajarin banget di situ selama 3 bulan dan setelah 3 bulan itu diharapkan seharusnya dengan metode pembelajaran yang menurutku kalau dari 2 bootcamp yang kita lakukan ini bagus, harusnya orang-orang udah mengerti 80% dari dunia digital marketing dan programming. Sisa Iya. 20%-nya harus explore. Soalnya nggak bisa itu Benar-benar. bakal berkembang terus ya kan? Betul. Nah, istilahnya- Kok luar biasa. Iya dong, pinter ya. Cie analoginya kemarin ya. habis dari pembicara soalnya dia. Iya. Ya gitulah. Keren banget sih pacar. Ya udah pokoknya intinya bootcamp itu cuma selama 3 bulan sekolah pusing tapi habis itu pinter. Tuh. itu bener banget sumpah. Ya kurang lebih begitu. Pusing Yang kita banget. rasain begitu ya Beb ya. Iya, kita rasain segitu ya. Nggak tahu orang lain. Terus kamu lagi cerita kamu nih masuk bootcamp. Ya aku masuk bootcamp. So ya anyway, aku nemu iklan itu tentang digital marketing. Nah ini sebenarnya aku juga suka digital marketing dari dulu. Sebenarnya makanya aku waktu daftar di 10 tempat itu, yang lainnya tuh beberapa sebenarnya aku daftar untuk posisi digital marketing atau konten itu, tapi nggak ada yang mau nerima gue kan. Nggak ada emang pengalaman juga, nggak Nah ada itu background. aku mikir kan gitu, karena gara-gara yang waktu interview pertama itu aku jadi mikir, oh pantas mereka nggak mau nerima gue. Soalnya gue nggak ada latar belakangnya sama sekali, yang ada aku malah Tapi kalau ngerecokin. kamu masuk juga ribet juga ya. Nah kalau aku masuk, masa aku juga bakal pusing kan. Kalau kemarin kan waktu aku jadi tutor, aku nggak pusing karena aku udah sering sendiri gitu loh ngajar. Jadi waktu masuk aku cuman kayak, oh ya udah ini gue dijadiin full time gitu. Nggak apa ya, udah ada pengalaman gitu. Kalau ini kan nggak ada. Bener juga aku mikir kan, gue daftar gue ngerecokin kantor dia, malah ngerugi-rugiin duit dia gitu. Terus makanya aku berpikir kayak emang iya deh, gue butuh sekolah, gue butuh belajar dulu gitu. Ya udah akhirnya aku ngeliat iklan itu, aku jadi berpikir kan kayak ambil nggak ya gitu. Dan sebenarnya aku nggak langsung milih yang ini sih. Oh ini juga yang aku mau sharing. Jadi kan Ada bootcamp tuh pertimbangannya ya. banyak banget. Bootcamp itu kan banyak banget sekarang kalau kamu lihat. Apalagi di bidang aku digital marketing ya, banyak banget gitu. Kenapa aku milih bootcamp yang ini? Pertama, tadinya aku ada beberapa pertimbangan. Ada tiga yang jadi kandidat kuat banget tahun 2020 dulu. Tapi yang akhirnya aku milih adalah karena instructionnya. Karena aku berpikir kalau misalkan gini, yang membedakan kenapa ikut bootcamp atau enggak. Sebenarnya belajar digital marketing sendiri bisa gak sih? Bisa. Bisa lah. Aduh. Semua tuh bisa belajar sendiri. Online tuh banyak banget sumbernya gitu ya. Mungkin bahasa Indonesia belum sebanyak itu ya, tapi kalau bahasa Inggris itu sangat unlimited gitu. Banyak banget, dan belajar sendiri juga bisa. Dan ini kebetulan kemarin temanku yang cerita, dia tuh bilang, aku sebenarnya udah belajar gitu, tapi kok nggak dapat kerja gitu. So aku mikirnya logonya cuma satu, ya gue butuh koneksi lah.
istilah orang dalam tuh kan kayak kasar gitu ya biasanya. Kayak ih itu udah Benar-benar. orang dalam. Sebenarnya enggak, ya orang dalam tuh cuman istilahnya karena sekarang ketika aku di posisi di dalamnya perusahaan, itu aku paham kenapa orang dalam itu karena perusahaan untuk ngambil kita tuh juga gambling. Nih orang Iya. beneran bisa kerja nggak ya gitu. Kalau Tapi ada kalau udah yang tahu pasti, kan lebih jelas ya. nah kalau ada referensi orang yang dia percaya bahwa orang ini bagus, itu kan lebih tidak gambling kan. Iya. Karena perusahaan, Apalagi zaman sekarang kalau cuma modal CV doang tuh susah. CV itu menipu iya. banget soalnya. Nah itu CV kan orang bisa nulis apapun kan. Karena Iya, aku sekarang mau sebenarnya nulis di aku tahap bisa itu. 20 bahasa juga orang pasti percaya aja. Nah makanya. Dan proses untuk kayak ngerekrut orang tuh nggak gampang masalahnya. Udah panjang, butuh biaya, naro-naro sebar-sebar platform, nyeleksi-nyeleksi orang gitu. Itu tuh nggak mudah gitu loh di mata mereka. Ini aku di sini bukan kayak berusaha menjatuhkan ya, tapi aku berusaha memberikan perspektif dari sisi orang yang mau menerima kita. Kalau kita terus bertanya kayak, kok gue nggak dapat kerjaan ya gitu ya. Nah ini sisi dari pola pikir satunya, jadi supaya a food for thought aja gitu. Terus aku mikir kan, ini strukturnya gede, pasti dia kenal sama orang-orang bagus, kemungkinan besar gue bisa direkrut sama perusahaan-perusahaan yang bagus juga, Bener-bener. temennya dia gitu loh. Mesti kayak nah tempat yang aku masuk ini lumayan mahal, aku akuin lumayan mahal ketika aku masuk, tapi ketika aku lulus worth it banget sih Wah, menurutku. 2 bulan balik sayang. Duh ya, balik modalnya cepet banget kalau misalnya udah kerja gitu. Nah apa istilahnya ya, tadinya aku tuh mau ngambil lebih murah gitu, karena aku mikir kayak aku nggak punya uang juga kan waktu itu kan, aku baru probation, masih dapat gaji dari gaji probation, dan gue sampai utang buat kerja buat belajar di situ. Jadi aku duit probationku nggak cukup, akhirnya aku utang kiri kanan Ini gitu. jenis utang yang boleh ya. Ya, Maksudnya. karena benar, karena aku orang nggak suka utang, aku nggak punya cicilan dan lain sebagainya. Karena dan yang aku percaya utang kalau misalnya dia positif buat ilmu atau misalnya yang sifatnya naik harganya kayak buat rumah itu nggak apa-apa. Makanya akhirnya aku utang ke saudara lah, berapa saudara gue approach dan lain sebagainya. Tapi aku janji, aku kasih tanggal, aku akan bayar tanggal segini gitu-gitu. Kenapa aku sampai bela-belain utang? Karena itu aku ngeliat istilahnya waktu itu aku udah riset, yang pasti riset dulu karena gue trauma ya sama kuliah tuh, aku nggak riset ngasal masuk gitu. Asal ambil Jadi karena nama asal kuliahnya ambil. bagus ya. Iya benar. Ini alasan aku satu lagi, kenapa aku kepikiran harus rela bayar uang segitu banyak, karena aku berkaca dari sepupuku. Aku punya sepupu yang satu pilot, yang satu kuliah di luar negeri. Aku ngeliat bagaimana mereka berani invest sama edukasi mereka, dan itu balik modal akhirnya ke networking mereka, ke gaji mereka. Karena aku kayak gaji gue sama gaji mereka jauh banget, apa yang ngebedain ya. Terus aku mikir satu value, yang kedua adalah ya emang edukasinya mereka mahal gitu, jadi worth banget untuk mereka minta balik gitu loh istilahnya kayak gitu. Benar. Jadi aku yang kayak daripada gue masuknya nanggung dan gue nggak tahu, mungkin ntar lulus gajinya nanggung, gue emang harus main sama orang the big guys gitu istilahnya. Harus Bener. iya, untuk hal-hal kayak gini tuh harus berani main gede gitu loh. Jangan utangnya buat iPhone gitu, utangnya buat Nah, itu beda, itu jangan kalau gitu. iya, kalau iPhone kan kayak gengsi, habis itu ntar di replace pas. Kalau kayak gini kan kayak ya udah bener sekarang Ya, koneksi investasi aku. hitungannya. Iya, dan sekarang kayak gara-gara aku masuk di tempat ini, koneksi aku tuh yang ngajar tuh dari startup unicorn Indonesia, bahkan luar negeri juga gitu loh. Dan aku bisa ngobrol sama mereka, bisa temenan sama mereka gitu, dan aku nggak nyesel sih untuk bagian itu. Jadi aku belajarnya juga dari situ. Kenapa akhirnya aku mikir aku harus masuk tempat kayak ginian gitu. Ya udah, akhirnya aku tes dan segala macam masuk. Nah ini bulan pertama, waduh. Jadi kalau yang program aku, karena dia digital marketing dan dia emang banyak banget yang orang tetap kerja full time. Jadi sekolahnya itu Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 sama Sabtu. Sabtu tuh kayak selalu presentasi, pitching, tugas gitu. Nah, Sebentar ya kamu sekolah ya hariannya iya ya? aku cuma 2 jam, makanya nggak seberat kamu Beb. Oke. Jadi waktu makanya aku kan masih bisa kerja waktu itu kan sebulan waktu itu. Oh, iya. Nah, waktu aku sebulan itu lucu banget sih. Jadi kayak jam 7 sampai jam 8 aku ada ngajar kelas malam kan emang di startup yang lama. Itu aku ngajar, terus habis itu udah selesai ya bye semua, semangat ya belajarnya gitu-gitu. Dan aku tutup platform yang mereka pakai. Mereka nggak pakai Zoom, jadi aku Pindah. tutup platform yang mereka pakai gitu. Terus buka Zoom, terus aku belajar gitu. Ganti jadi murid, jadi guru, terus transfer jadi murid, jadi guru jadi murid gitu. Ada tuh sebulan kayak gitu. Itu capek banget sih, tapi menurut aku itu bulan yang menggembirakan karena aku merasa sangat-sangat produktif juga meskipun capek gitu. Dan Benar sih. dan akhirnya masa probation aku selesai, aku ditawarin untuk lanjut full time kan.
gue tolak, ditawarin gaji naik, gue tolak. Jadi aku intinya tidak mau lanjut, Gaji tidak. naik ditawarin pas udah mau keluar ya. Tapi itu yang terjadi di perusahaan ya, mohon maaf ya, menurut gue Iya emang bener kayak sih. gitu loh, kayak orang mereka tidak akan ya, ini fakta sih menurutku, kayak Iya even sih. ketika udah bekerja bahkan di tempatku yang sekarang, kamu tuh harus berjuang untuk diri kamu sendiri, kayak nggak bisa kayak diem terus kayak kalau mau minta naik gaji ya kamu yang minta gitu istilahnya, Iya karena bener. itu tidak menjadi concern perusahaan kayaknya ya, aku nggak tahu Iya. sih, tergantung sih perusahaan masing-masing, cuman tetap pada akhirnya ya you have to, ketika kita ngambil kerjaan selalu ingat bahwa Dua-duanya butuh. se- Kamu dua-duanya butuh, butuh. mereka juga butuh. Betul, sebaik apapun perusahaan tetap perusahaan gitu menurut aku. Kayak kita tetap harus take care of diri kita sendiri, kita harus tahu kita mau apa, kita butuh apa, Betul. kita worthnya berapa gitu istilahnya. But anyways, nah gimana rasanya ikut bootcamp di versi aku ya? Mm-mm. Capek. Pasti, itu pasti banget sih. Capek banget, nggak bohong, capek banget. Bayangin Nah, kuliah atau sekolah, tapi 10 kali lipat lebih capek. iya benar. Ini Apalagi kita nggak istilah, berlebih-lebihkan ya. iya benar. Nih aku gini aja deh. Jadi tuh ini dari sisi aku ya. Aku tuh SMA, I'll just call the name. Aku sekolah tuh anak penabur. Kalau yang di sini pada tahu, penabur tuh adalah salah satu sekolah yang paling menantang di Jakarta. Aku sebenarnya penabur Paling Tangerang susah. sih, bukan Jakarta. Tapi susah banget. Jadi emang kita tuh udah kelatih stres dari SMA dari sini gitu. Nah terus waktu kuliah, ya ampun, itu bener-bener kayak vacation menurut aku gitu. Itu udah kayak santai banget soalnya gitu. Tapi aku bersyukur juga sih kuliah. Jadi kalau misalnya gue dari penabur terus gue lanjut ke salah satu universitas di sini, I would be a workaholic and I don't like that gitu. Aku yakin 100% aku akan jadi workaholic. Kalau sekarang kan gue kayak, ya kalau gue udah merasa nggak kuat ya gue akan istirahat, bos, mohon maaf gitu. Aku masih kayak gitu. Nah waktu masuk ke sini lagi aku yang kayak, oh my god, this is like high school all over again. Udah kayak gue SMA lagi gitu, capek banget gitu. Bener-bener kayak kenapa, karena ya itu bener kayak sesuatu yang mungkin kalau misalnya di kuliah dipelajarinnya dalam jangka waktu yang lama, itu jadi cepet banget dan semuanya di situ gitu. Cuman yang paling aku kerasa adalah dulu kan kalau misal waktu kuliah atau SMA istilahnya kan emang nilaiku bagus ya. Ini bukan sombong, tapi maksudnya fakta gitu. Cuman di kelas ini kemarin aku tuh sempat struggling web, jujur. Kenapa? Karena kalau di kuliah sama di sekolah dulu tuh cuma teori doang kan. Jadi kayak baca, ngafal, terus pokoknya teori deh gitu, mikir, logika dan lain sebagainya. Tapi ketika di bootcamp kayak gini, lu baca besoknya praktekin, lu baca besoknya Nah praktekin. bener sih, bener. Itu beda banget. Dan untuk orang kayak aku tuh struggling banget, karena aku memang jelek banget di praktek dan aku sadar itu. Nih untuk menunjukkan betapa jeleknya gue di praktek ya, dulu gue kalau ujian piano terus kayak tangga nada, tau gak sih, ada do re mi fa sol la si do gitu ya, tangga nada A nilaiku. Wih. Mainin lagu C. Jadi gue cuma bisa teori tangga nada doang. Tapi di apply nggak bisa ya. Apa gak bisa? Bukan main lagu nih, main lagu B. Baca not or something gitu C. Pokoknya kalau udah praktek tuh jelek banget. Aku tuh emang gak jago banget praktek gitu. Nah terus kemarin jadi tuh waktu lagi bootcamp itu, aku tuh stres banget di awal-awal karena satu, PowerPoint gue nggak bagus. Udah lama banget nggak pegang PowerPoint, udah setahun lebih. Aku nggak pernah pakai Excel di kuliah karena aku rata-rata kualitatif kan penelitiannya. Nah, jadi waktu dan itu adalah skill kantor yang harus dipunya, apalagi sebagai digital marketing. Karena lo harus reporting juga kan. Jadi aku tuh bikin tugas aja mau nangis waktu itu. Bukan karena aku nggak ngerti digital marketing ya, tapi gue nggak ngerti cara pakai Excel. Sedih banget. Nggak bisa. Aduh. Presentasinya jelek banget kualitasnya. Aku tuh udah malu deh aku kalau salah tahu gitu. Cuman akhirnya ya itu karena tapi itu kuncinya adalah kan rajin kan, karena bisa kan, karena kita bisa karena terbiasa kan. Ya udah akhirnya Bener. aku latihan terus lama-lamaan terbiasa gitu, bisa gitu. Tapi apakah mudah? Enggak juga gitu. Memang nggak mudah ikut bootcamp ini dan capek banget gitu, dan banyak juga yang burn out bahkan. Jadi memang itu sangat-sangat intens, dan memang banyak orang yang bilang akhirnya waktu main, waktu istirahat itu dikorbanin. Banyak juga soalnya yang udah punya anak, udah berkeluarga gitu-gitu kan. Kasihan deh, dulu temen gue tuh ada yang kayak kalau kita rapat anaknya dipangku. Soalnya dia kayak, Serius? iya, terus kita yang kayak, iya ayahnya kita pinjem dulu ya buat nugas gitu kan sih. Ya ampun.
Tapi itu kan pengorbanan ya yang mesti dijalani, apalagi untuk orang-orang Bener yang sih. istilahnya mungkin banyak yang ingin ganti karir waktu itu posisinya kayak aku kan. Memang harus Benar-benar. double work di waktu yang singkat gitu istilahnya. Yang memorable juga adalah yaitu karena praktek, kerja tim juga, karena teamwork itu juga aku belajar banget karena aku kebiasaan kerja sendiri kan, mentok berdua sama kamu. Yes. Tapi di sini harus kerja tim, jadi itu juga keolah. Jadi nggak cuman kayak apa ya, teori-teori doang, tapi kayak aku merasa diubah sih sebagai kayak seorang pekerja, cara menerima feedback. Jadi sih sebagai personal aku tuh juga banyak yang berubah. Aku jadi bisa nerima feedback, padahal dulu aku sakit hati banget kalau nerima feedback, jujur. Tapi sekarang aku kayak ya udah nggak apa-apa gitu, biar biar tambah bagus. Aku malah kayak minta feedback terus ke orang karena aku pingin hasil karya aku bagus gitu. Aku nggak nyangka Benar-benar. aku nggak nyangka itu bisa melalui fase itu gitu ya soalnya. Jadi paham cara komunikasi, kerja sama orang, ngasih feedback ke orang. Karena ngasih feedback ke orang tuh nggak susah, nggak gampang loh. Iya Kayak benar sih. bagaimana cara kamu memberi feedback tanpa menyinggung gitu istilahnya. Kalau Terus ya sembarangan itu, malah kesannya jadi kayak yang hina ya. iya makanya itu juga skill yang bener-bener aku pelajarin banget gitu kemarin. Karena kan itu akan berpengaruh ke tempat kerja kan. Karena kan gak enak dong kalau kita sendiri-sendirian terus sama teman kerja kita, capek kayak gitu istilahnya. Benar-benar. Nah Benar. terus makanya gimana cara tetap ya itu stay positif, cara presentasi juga istilahnya, cara logika berpikir kenapa strateginya harus ini, terus kayak cara approach dalam mengerjakan banyak hal. Pokoknya aku belajar banyak banget yang bukan hanya digital marketing, baik dari skill untuk personal maupun profesional maupun personal aku sendiri gitu loh. Aku jadi belajar kayak oh ternyata gue orangnya jelek ya di bidang ini gitu. Jadi kayak Hmm. digodok banget 3 bulan itu menurutku. Gitulah pokoknya intinya, sampai akhirnya ya udah akhirnya aku lulus. Sebenarnya sebelum aku lulus aku udah mulai kerja magang. Nah di tempatku tuh ada magang. Ini juga aku kan dulu takutnya adalah kalau aku kerja aku akan mengecewakan tempat kerja aku kan. Mm-mm. Gara-gara ada si magang ini, kan magang ini punya mentor kan kita. Jadi setiap kali gue mau ngelangkah, ketika aku udah mulai ragu ini bagus gak langkah gue, aku tinggal bisa nanya mentor. Kayak istilahnya kak gue bakal ngerugiin dia nggak ya, duit dia, karena kan bahasnya duitnya dolar loh gitu loh. Iya. Kak gue bakal ngabisin duit dia nggak ya, istilah kalau gue milih strategi ini, dan dia akan ngasih aku advice gitu loh, iya atau enggak. Jadi aku lebih pede juga melangkah, karena kan kita pede karena banyak pengalaman kan. Nah gitu, jadi waktu aku mau melangkah kalau salah juga dia bilang ya nggak apa-apa gitu, untungnya pengertian. Jadi itu sangat membangun kepercayaan diriku juga ya, which is yang very important juga menurutku ketika kita masuk ke industri kerja baru ya gitu. Terus habis itu udah, jadi pas sambil aku magang ada opening di sekolahan itu, dan akhirnya aku daftar dan sampai sekarang aku masih kerja di situ sebagai Keren. orang konten. Sebagai orang Wis. konten ya makanya.